Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 48. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-48. Yeay. Wah, halo. Selamat datang kembali. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada request dari Mas Kun di awal, ada Where Are You Now dari Jack Q, Skrillex, Diplo, Justin Bieber. Lalu ada Ride With You dari Joe serta G-Unit di request oleh Artax. Lalu ada lagu terakhir My Heart dari Acha Septriasia serta Irwan Syah, yang sepertinya membawa Echichu ke nostalgia masa lalu, zaman dahulu kala. Anyway, selamat datang kembali. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-48. Mau mengingatkan kembali sebelum masuk ke segmen kedua, kalau mau bertanya silakan gunakan channel poinnya. 99 via teks di chatroom atau 369 via audio di Discord. Atau kalau mau request lagu juga silakan gunakan 189 channel point saja, asalkan ada di Spotify. Sebentar. Mac Harom ini dari tadi kayaknya nyari kesel orang terus. Iya, memang hobinya memang begitu dia. Jangan di-spill Kak Adli. Nostalgia KSI zaman kuliah ya. Ya. But ya anyway, mari kita lanjutkan. Zaman kuda gigit besi. Tuhan. Baiklah, kita lanjut ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Gestar. Sementara itu sebelum masuk ke segmen kedua secara betul-betul masuk, ada 3 pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan dari viewer terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Nox Kersdelo, 3 film favorit. Apakah Bang BH? Wah, film favorit ya. Favorit Conjuring series. Oh, really? I really love it, horror movies. Conjuring, apakah menariknya Conjuring dibanding horror dari negara lain? Jadi basically ya, kita semua pasti pernah nonton horror ya kan. Kita akan tahu bagaimana absurdnya, apalagi ini yang dari lokal ya kan. Entah dari building ceritanya, building karakternya, terus sampai ke anti klimaksnya, itu kadang kayak kita akan mengingatkan kesan, kok gini sih? Aneh ya ceritanya. Nah, Conjuring tuh enggak. Dia memang punya story-nya tuh berbeda, terus formulanya juga beda juga lah, beda banget itu kan. Kalau misalkan udah teman-teman di sini udah pernah nonton tuh emang oke banget. Salah satu rekomendasi film horor lah Conjuring, karena jam scare enggak ya. Oke. Sebentar ya. Makanya sub guys. Makanya sub. Silakan Om BH, mau mengulang kembali kenapa Conjuring merupakan film favorit? Conjuring itu karena sebenarnya gue nilai film tuh pasti dari ceritanya dong, ya kan. Nah, ceritanya itu memang kalau dari Conjuring dia memang lebih normal lah daripada horror movie lainnya kan. Jadi memang dia menceritakan building si horornya dari mana gitu kan. Kenapa misalnya kayak Conjuring pertama, ternyata rumahnya itu dulu bekas pembunuhan, biasalah gitu kan. Tapi terus ada keluarga baru. Ya ada gitulah, intinya ada keluarga baru pindah. Sorry nih ya kalau yang spoiler gitu. Keluarga baru pindah dan akhirnya ya formulanya sebenarnya kayak biasa lah gitu. Ada keluarga baru pindah, nanti mereka dihantui sama entitas-entitas tertentu. Tapi yang jadi poin plusnya adalah jalan ceritanya itu. Jadi bisa menyambung itu. Kenapa dia kesurupan, kenapa dia dihantui, kenapa hantunya tuh menghantui kayak gitu-gitu. Dan yang bikin formula beda adalah ada pasangan paranormal yang
memang udah legend dan ini berdasarkan kisah nyata gitu. Hah? Hmm, Itu mereka based kisah nyata on ini. real True story? story. True story. True story dari si Oh. paranormalnya itu berdua itu Pasutri. Bang, ini aku BTW meskipun aku dari tadi kayak haho, tapi aku kayak bukan ngejek ya. Aku beneran kayak amazed dan terpukau ya. Gak apa-apa. Banyak hal yang aku benar-benar nggak tahu. Jadi dari tadi aku kayak haho doang. Ini Conjuring tadi kan pertanyaannya 3 film favorit ya. Apakah Conjuring itu sudah masuk ke tiga-tiganya Enggak, sekalian? belum. Conjuring series itu udah 1, ya kan? Oke. 1, 2, 3, ya kan? Triloginya. Terus yang kedua adalah Insidious. Sama-sama. Sebenarnya sama-sama horror movie, cuman dia lebih ke namanya kayak possess. Jadi dia ada seorang anak kecil, jadi dia bisa astral projection. Jadi dia bisa ketika tidur dia bisa memindahkan arwahnya ke dunia lain gitu loh. Nah jadi jump scare dan huntingnya itu dari situ gitu. Kenapa anaknya dihantui? Oh ternyata karena dia spesial kayak gitu-gitulah. Nah itu Insidious juga sampai 4 kalau nggak salah. Itu kedua. Itu salah duanya. Nah yang ketiga ini Mission Impossible dari awal. Wow, jawabannya singkat, padat, tapi menjelaskan sekali ya. Iya. Oke. MI ada yang paling favorit kah dari segalanya? Aku sih jujur belum pernah nonton MI, tapi kayaknya pernah lihat adegan yang di Dubai, yang kalau tidak salah itu bukan pakai stunt. Ya itu the best. Emang the bestnya stuntnya Tom Cruise gitu. Dia nggak pakai, cuma modal tali doang. Itu orang kok kayaknya agak ada gila-gilanya, aku pikir ya. Iya. Nggak pakai stunt somehow dia. Kok bisa begitu? Yang Ghost Protocol kalau nggak salah namanya, Mission Impossible Ghost Protocol. Ini Bang BH ada komentar menarik di chat room, aku mau baca. Klinik nih Bang BH. Bang BH mumpung masih di sini dan aku belum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kan sering berjalan-jalan ya. Pernahkah kayak ada kisah mistis gitu? Atau kayak diguna-gunai gitu? Kalau guna-guna alhamdulillah belum pernah. Karena nggak pernah aneh-aneh juga kan. Cuman kalau mistis banyak. Serius? Terus gimana? Apakah iya. Kayak bertahan saja kah dengan suasana? Ya kalau dibilang bertahan sih harusnya nggak mau ya. Cuman kan mau nggak mau. Misalkan kayak udah pesen, udah booking hotel atau udah misalkan dikasih tempat tinggal sementara di situ, mau gimana gitu kan. Sedangkan misalkan nggak ada tempat lain atau mahal misalnya atau di luar budget gitu. Jadi ya mau bertahan nggak bertahan gitu. Sebenarnya memang ada bukan dibilang kemampuan spesial, tapi memang ada sedikit bisa ngerasain lah gitu. Wow, Echichu. Wow, Echichu. Nanti saya bilang di ujung ya. Kemudian Bang BH? Iya kalau mistis-mistis sih sebenarnya bukan sampai yang mengancam nyawa lah ya. Cuman memang kayak kemarin terakhir di Makassar gitu. Di Makassar tuh kan kemarin nggak di Makassar ya. Jadi udah kayak ada perjalanan lagi ke desa. Namanya Desa Siteba itu. Jadi dari Makassar harus ke Palopo dulu 8 jam. Nah naik bis. Nah dari Palopo itu ke desanya 1,5 jam naik kendaraan umum lah gitu. Tapi kemarin lagi dijemput sama klien gitu. Jadi pakai kendaraan mereka. Nah di situ karena dia desa gitu kan. Terus mungkin karena si company-nya itu bisa dibilang bukan merusak alam ya, tapi dia memang sudah membeli tanah di situ dan kemudian mungkin tanahnya bekas tanah adat, ya kan? Jadi dia bikin kayak PLTA gitu tuh kemarin. Jadi pembangkit listrik tenaga air. Jadi kan pasti dia akan merubah struktur hutan kan. Di hutannya dipangkas, di pembersihan lahan. Nah itu ada ternyata kuburan yang nggak sengaja tergali. Jadi rusak kuburannya. Terus? Nah kata kepala desanya itu ada yang nggak terima keluarganya. Bukan si yang punya kuburan, bukan yang di kuburannya, tapi keluarganya nggak terima. Jadi kayak dikirimin sesuatu ke si PLTA-nya itu. Jadi kadang
di PLTA suka ada yang berdiri malam-malam gitu kan. Terus ada yang misalkan Serius? kan itu kan PLTA tuh memang harus ada orang maintenance-nya kan, orang yang merawat, entah 2 apa 3 orang. Nah kadang bisa jadi tiba-tiba orang dari luar ngeliatnya 5 orang, ada tambahan orang kayak gitu. Kok aku yang Kayak gitu. merinding? Kayak gitu-gitu lah. Kemarin juga, padahal siang, kemarin gue survei tuh siang. Tapi berasa ada kayak yang ngeliatin gitu loh. Padahal sendiri tapi kayak ada yang ngeliatin gitu. Apa ini gitu. Oke. Ini Kayak teh gitu-gitulah. aku kok merinding ya? Tapi aku pingin tahu lebih banyak. Emang apa ya nggak, emang ada kemampuan sedikit lah gitu, tapi bukan kemampuan yang kayak di paranormal di film. So, itu bentukannya cewek, itu ceweknya rambutnya panjang, enggak. Tapi gue hanya bisa ngerasain, di situ ada yang lagi ngeliatin nih. Kayaknya di sini ada nih, kayak gitu doang. Mas batas itu. Itu tapi Bang BH nggak pernah kayak ngelihat dengan kepala mata sendiri, tapi as in ngelihat Merasakan. Ngerasa doang. Sense saja. Sense saja. Kalau sejauh ini sampai umur segini nggak pernah sih ngeliat langsung. Cuman kalau ngerasain sering. Atau tiba-tiba ada yang lewat gitu, shoot gitu. Langsung misalkan bulu kuduk merinding kayak gitu. Atau bahkan waktu itu yang paling agak ngeri, pernah survei di Lombok. Kenapa? Jadi Lomboknya itu waktu itu lagi-lagi ini kan. Jadi kalau orang-orang punya tanah atau apa, kadang nggak di Lomboknya atau nggak, misalnya nggak di kota besar lah, di desa-desa yang udah terpencil, internet nggak ada gitu. Nah terus tapi kalau misalkan balik, jadi misalkan survei nih, terus survei kesorean atau udah malam, terus mau balik ke kota jauh, nggak ada yang nganter atau nggak ada yang bisa nganter karena udah pada tidur lah, udah pada tutup. Berarti mau nggak mau harus nginep di tempat terdekat, entah di rumah klien, entah di rumah kepala desa, atau memang ada penginapan khusus orang-orang luar situ. Nah waktu itu kebenaran nginep ya di tempat mes itu. Jadi emang si perusahaan itu nyediain mes, jadi gue tidur situ. Nah pas nyampe situ memang ada penjaganya sih, dan ada juga satu orang kantor di situ, memang yang jaga di situ. Jadi ada 3 orang lah sama gue yang nginep situ. Terus udah tuh biasa kan, udah beres-beres, udah mandi segala macam, nggak ada masalah tuh, nggak ada apa-apa. Terus rokok lah kan, ngobrol blablabla. Nah, gue ini nocturnal, jadi nggak bisa tidur cepet, minimal jam 2 jam 3 baru, jam 2 jam 3 pagi baru bisa tidur gitu. Itu kan berarti di mana orang yang tidak normal, yang orang-orang normal dibandingkan gue pasti udah pada tidur kan. Jadi berarti gue yang bangun sendiri lah. Ya udahlah, daripada nggak ada kerjaan, gue ngerokok lagi di depan. Gue ngerokok. Tiba-tiba di dalam kamar tuh ada yang kretek gitu kan. Mungkin karena positive thinking dulu ya kan. Positive thinking mungkin karena ini tuh rumah kayu gitu. Ya maksudnya yang dia bangunannya kayu-kayu gitu lah. Tapi kalau kayu-kayu emang angin, kalau misalnya kalaupun angin segede apa gitu. Nggak kerasa juga kalau itu ada angin sampai bisa menggeretakkan kayu gitu kan. Terus udahlah bodo amat, ngerokok dah gitu. Terus udah tuh akhirnya ngantuk tuh kan, udah jam 3. Udahlah tidur lah. Pas udah mau tidur tuh di kamar mandi, tiba-tiba ada yang kayak jatuh apalah gitu, letak gitu kan. Terus apaan tuh, ngecek dong gitu kan. Terus pas ngecek, sikat gigi taruh di wastafel tuh jatuh gitu kan. Ya udahlah gitu. Terus pas udah tidur, nggak ada apa-apa tuh, tidur bentar, tiba-tiba tuh lampu mati, cep gitu. Lampu mati, terus ya kok mati ya. Jadi gue itu kalau mati lampu lagi tidur pasti kebangun, nggak tahu kenapa. Jadi kayak kerasa gitu, tiba-tiba, kok gelap semua nih. Ya udah dong, otomatis bakal nyalain HP dong. Ya kan pakai senter, nyari minimal nyari jalan keluar dulu. Pas nyari jalan keluar itu di pintu tuh udah pakai senter diginiin, kok pintu nggak kelihatan gitu kan. Maksudnya pintu mana sih ya, lupa. Ini tapi udah hafal gitu kan strukturnya, misalnya kayak ini gorden, ini WC, pintu belah sini nih harusnya. Terus pas di senterin, gue deket jalan ke situ, terus kayak nembus sesuatu, gitu. Dan kerasa dingin, gitu. Ya kalau udah kayak gitu mau gimana? Mau kabur nggak bisa kan? Mau pulang apalagi? Udah malam. Jadi dikuat-kuatin. Apa sih, bodo amat lah. Tapi sambil cepet-cepet keluar anjing lah gitu. Pengen keluar gitu kayak gitu.
Terus ya udah akhirnya bertahan. Terus udah tuh udahlah bodo amat lah, ngerokok lagi lah. Ngerokok udah tenang, tidur lagi. Pas tidur ini sleep paralysis, ketindihan. Jadi tiba-tiba kayak ada yang berdiri di depan gitu. Berdiri di depan. Jadi orang tidur terus ada yang kayak lagi berdiri gitu. Itu mau buka mata susah banget. Wah, pas buka mati lampu lagi ternyata. Terus itu kirain mungkin emang normal kali ya, karena kan memang kalau di luar Pulau Jawa sorry nih emang untuk soal kelistrikan memang kadang suka biarpet lah gantian atau apa gitu kan. Terus pas pagi gue nanya ke si penjaganya itu, Pak tadi malam memang mati lampu ya? Mati lampu? Enggak. Kok enggak? Kan gue lagi bingung. Tadi malam mati lampu Pak. Orang saya 2 kali, saya keluar kan saya sampai jam 4 baru tidur. Gak ada mas, gak ada yang mati lampu, dia bilang. Orang nyala-nyala semua. Loh, tapi kalau misalkan gua doang, misalnya kamar gua doang mati, pasti gue sadar dong yang sekitarnya akan nyala. Ini tuh enggak, gelap gulita sampai depan. Sampai kamar-kamar sebelah, ke rumah-rumah depan tuh gelap gulita semua. Tapi kata orangnya enggak. Kan lucu gitu. Terus sama yang si orang kantornya itu cuma nepuk gini aja. Itu namanya ospek mas. Ospek. Iya, mereka pengen kenal katanya. Anjir. Fuck lah, untuk cuma 2 hari. Hari itu udah langsung cabut. Itu teh Bang WH. Aduh, aku sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer ya, aku kalau kayak ini bilang si Empin tadi sebenarnya ada positif negatifnya ya, pergi kemana-mana. Kalau misalnya penilai kayak tadi itu teh apa sih? Disediakan tempat, bukan kayak dikasih budget doang. Kan kayak Bang BH tadi bilang yang di Lombok ini kayak dikasih apa sih? Ditempatkan di mes gitu. Ya, dikasih mes. Itu sebenarnya agreement dari awal sih, perjanjian dari awal dengan kantor gitu kan, dengan klien gitu. Misalkan apakah nanti si penilai yang berangkat ini mau dikasih jatah budget ya kan, atau udah disediain mes, atau hanya dikasih uang transportnya aja gitu. Nah itu beda-beda gitu. Kita nggak bisa milih. Bisa sebenarnya, bisa, tapi pas perjanjian kontrak. Jadi misalkan nanti misal nih ini berangkat ke Bali, budgetnya misalkan semuanya 15 juta misalnya. Nah itu budget fee penilaiannya misalnya 15 juta untuk tanah kosong luas misalnya sekitar seluas 500 meter. Nah ini tuh biasanya kita akan biasalah kita akan tawar-menawar dong sama klien kan. Tapi Pak ini 15 juta itu tidak termasuk transportasi. Gimana nih Pak gitu. Ya mungkin nanti dari kliennya akan juga tawar-menawar gitu. Oh gimana kalau 15 juta tuh 2 jutanya buat transport deh mas, gini. Gitu. Atau misalkan saya udah hotel nih, nanti hotel dari saya aja deh. Jadi 15 juta tuh udah gak harus sama transportasi lagi kayak gitu. Atau misalkan sama hotel kayak gitu, itulah macam-macam. Tiap klien beda-beda pasti. Tapi ya sih mereka nggak mau ribet kan, jadi kayak harus nyediain booking hotel. Mereka biasanya akan langsung ngasih. Jadi misalkan ada fee-nya itu 100 juta misalkan kayak gitu ya, total penilaian 100 juta karena mungkin asetnya kayak hotel atau villa di Bali kayak gitu kan. Nah itu biasanya mereka udah nih sekalian sama transport, terus pesawat, makan, terus kayak misalkan ada transportasi Grab atau apa sama tempat penginapan. Atur-atur sendiri lah kayak gitu. Aku ada yang mau ditanyain lagi sebenarnya, tapi aduh. Atau aku tanya ya? Boleh aja. Pengen tanya sesuatu lagi, tapi nanti takutnya kepanjangan ke pertanyaan dari viewer. Satu lagi aja. Masih di sini. Karena penilai, apakah pernah kayak di itu enggak sih? Dikasih apa sih? Dibikin positif. Paham gak sih? Misalnya kalau Bang BH seharusnya menilai kayak aset berupa villa, kemudian ditempatkan di villa dan diberikan treatment positif begitu. Ya itu sebenarnya salah satunya namanya entertain biasanya. Jadi ini ke itu ya. Maksud aku teh di bribe kayak apa sih biar asetnya itu bernilai sama. Itu sama, itu maksudnya entertain. Jadi entah dikasih duit secara langsung nih buat misalkan
yang biasanya yang bisa ya ibarat kasarnya manipulasi lah ya, bisa dimanipulasi itu biasanya kayak untuk ini duit rokok nih kayak gitu kan. Ya Duit betul. rokok. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia secara lantang, misalkan Mas tolong dibantu ya nilainya supaya tinggi, itu enggak sih. Kalaupun ada, memang ada, itu kayak hanya oknum-oknum tertentu dan bukan jadi kewajiban. Biasanya bakal gue balikin kayak, Pak mohon maaf nih, ini kan sudah ada ketentuannya gitu kan, saya nggak bisa nerima misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitulah kurang lebih pasti. Pasti ada yang kayak gitu karena mereka ya kayak tadi balik lagi kan, kita sebagai yang punya aset pengen dong asetnya setinggi mungkin harganya gitu kan. Iya, otomatis kalau misalnya aset kita tinggi kan orang di sekitar juga bisa naik ya. Betul. Nah kayak gitu. Itu pasti ada kerap terjadi, makanya sebenarnya sebagai surveyor gitu kan, kita yang harus hati-hati gitu kan. Apakah sekiranya ini aman nggak ya kalau diterima ibarat gitu. Tapi biasanya kalaupun diterima, gue akan lapor gitu. Bu atau Pak, ini saya tadi terima dari klien gini. Nanti biasanya tergantung keputusan mereka gimana. Biasanya seringnya sih dibalikin gitu. Balikin ini di luar ini ya, di luar fee jalan kayak gitu. Ini saya balikin lagi gitu. Ya udah jadi aman. Kalaupun misalkan mau dituntut, apa? Nggak ada yang terima, udah dibalikin duitnya kayak gitu. Wah, integritas. Betul. Integritas harus tinggi. Memang sih sangat menggoda ya, apalagi kalau Iya, nominalnya apalagi ini kan sedikit. lahan basah ya Bang ya menurutku. Betul. As in kerjaan di lahan Bang BH ini kayaknya sampai di akhir zaman pun masih jalan. Karena orang punya kan, dan itu pasti akan berkembang kan ke depan. Yes, betul banget. Dan nggak sedikit juga yang misalkan kayak tadi misalkan Adli punya aset tanah, tahun sekarang harganya misalnya 500.000 per meter. Terus tahun depan tuh pengen dinilai ulang gitu, atau dari permintaan bank yang menjaminkan tanahnya Adli gitu kan. Ini Adli ini tuh mau nambah plafon pinjaman. Ini kira-kira aset yang tahun kemarin dinilai harganya naik nggak ya sekarang ya? Coba dinilai ulang deh. Kalau naik ya plafon Adli nambah kayak gitu. Maka biasanya banyak yang repeat order kayak gitu. Biasanya mereka udah kenal misalkan, oh nih si BH nih yang datang nih, udah kasih aja misalkan duit jalan nih, ya udah nggak masalah kayak gitu. Walaupun udah dapet duit, tapi misalnya dikasih duit gitu. Bahkan nggak sedikit pernah ditawarin sampai kayak pengen motor apa bang kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kan sulit banget ya, maksudnya untuk tidak menolak gitu. Iya. Terus juga kayaknya bakal sulit kan menurutku ya bang ya, menurutku pribadi kalau misalnya udah ditawari begitu mungkin agak susah ya untuk stay objektif. Iya betul. Karena kan mungkin bakal kepikiran ya, tadi aku udah dikasih ini, kalau misalnya kayaknya nilainya jelek pasti memang kayak itu. Nanti trustnya gimana ya? Orang akan berharap jadinya kan gitu. Betul. Itu yang sangat dihindari. Ketika orang berharap dan kecewa bisa nuntut dong. Orang gua kemarin udah ngasih duit kok aneh loh kayak gitu. Malah dituntut, hancur semua gitu kan. Sampai ke kantor-kantornya, namanya kan ke atas-atasnya udah langsung jelek. Bisa di freeze sama bank gitu. Ini BTW Bang BH, aku sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya mau baca komentar sedikit kah dalam hati yang ditulis sama Nox itu, apakah termasuk doxing atau tidak kah? Enggak kok, emang kayak akuntan, kantor akuntan, kantor notaris. Ini KJPP, bukan KJJP. KJPP, dia kantor jasa penilai publik. Oh, itu singkatan umum. Iya. Aku tidak tahu, aku pikir tadi nama perusahaan. Nggak, I have no idea. Oke. Sudah dijawab pertanyaan dari Nox, jadi bisa kita skip nanti ya. Ketika orang berharap dan kecewa jadi patah hati, silakan ditanyakan. Anda bisa konsultasi hati ya di malam ini. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Reo Puccino. Murah amat 7 PH 10.000, beli di mana tuh? Baru tahu namanya gitu. Itu nggak beli, itu custom, bikin sendiri. Aduh. Kalau beli banyak bisa ukur di tempat kok. Ukur manual pakai tangan. Anjing banget. Ya Tuhan. Aduh. Boleh konsul emang Kak Adli? Boleh kan ada fitur
ask question to guest star ya Eci. Kalau Eci mau bertanya, tinggal tanya. Mau konsultasi tanah, aset Anda boleh. Silakan tanya. Mau konsultasi masalah hati atau masalah tapi ini ya apa? Kaget juga nih Nox bisa tahu nih. Soalnya jarang banget orang yang tahu KJPP, orang penilai, karena memang hanya orang-orang tertentu lah yang tahu, maksudnya yang butuh jasanya biasanya yang tahu. Apalagi Jujur, di Twitch ya maksudnya. Jujur aku tidak tahu bang. Tapi menurutku pribadi apa sih demografi Twitch dan demografi audiensku itu kayaknya emang apa sih? Mostly apa sih mid to high educated people. Ya, jadi harus dong. As in gimana ya, orang-orang yang kayaknya berpengetahuan lebih dan itu kayak mereka apa sih tahu banyak hal gitu bang. Jadi kayak di chatroom mereka kayak biasa-biasa aja, tapi sebenarnya di belakang mereka tahu banyak gitu bang. Nice, aku lihat nice. Demografi itu kok gitu ya. Ada pertanyaan dari viewer. Sebentar, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mac Harom. Oke. Sebagai orang yang telah menyambangi banyak kota di Indonesia, berikan 5 kota kesuksesan dan 5 kota kurang disuka. Agak menjurus ya. Oh, waduh, 5 kota kesukaan. Yang pertama pasti Jogja. Why? Jogja kan murah ya. Ya memang, walaupun sekarang udah nggak semurah dulu, tapi menurut dia masih murah ketika dibandingkan sama Jakarta apalagi gitu kan. Itu pertama. Yang kedua Bali udah pastilah, karena ketika survei di sana ya kayak tadi gue bilang, misalkan budgetnya untuk 5 hari gitu, nah alokasinya untuk 5 hari, tapi ternyata sehari udah beres. 4 hari ngapain? Ya jalan-jalan, mau ibarat mau nongkrong di pinggir pantai, mau apa terserah gitu kan. Jadi ibarat kayak holiday tapi dibayarin gitu. Iya, itu ada komentar maksudnya murah gajinya ya. Iya, sebenarnya Jogja itu murah UMR-nya kan bang, aku dengar. Iya betul. Sedih tapi sih memang kenapa jadi salah satu kota favorit, karena dia di sana slow living. Kita yang biasa tinggal di ibu kota itu sangat tergesa-gesa lah ibarat itu dengan waktu gitu. Sebenarnya di ibu kota itu fast living karena ibu kota itu luas kan bang, menurutku pribadi. Dia provinsi kan. Jadi kalau orang mau pindah dari A ke B itu mesti jauh dan tergesa-gesa, ya kan? Betul. Iya, betul. Dibandingkan kalau kita ngomong kayak Jogja itu kan satu kota ya, yang tidak seluas satu provinsi kayak kompleksnya Jakarta. Betul. Memang sih gitu. Terus yang ketiga tadi apa? Jogja, Bali. Yang ketiga Bandung, of course. Why? Apakah karena Bandung tempat kembali pulang? Nah, salah satunya itu. Tapi yang poin keduanya adalah apa ya? Kota yang cocok untuk menikmati hari tua sebenarnya Bandung tuh. Kalau menurutku pribadi ya, karena meskipun di sana memang ya. Jadi memang masih slow living juga Bandung tuh. Masih slow living, tapi dia juga sudah semaju Jakarta. Ya, aku setuju itu. Nah, itu dia. Dan yang terakhir adalah dingin. Bandung masih dingin. Iya, dingin kan enak buat bobo ya. Betul. Buat ngapa-ngapain gitu. Buat liburan kayak gitu. Kayak gitu sih. Bandung terus dengan segala problemanya masih favorit bang. Kan masih aku selaku orang luar Bandung kayak ngelihat itu di bawah kepemimpinan itu kan kayaknya tidak selesai problemanya. Dia malah ngurusin yang lain. Aku baca-baca lihat dia dari luar. Betul sih, tapi mungkin karena dari kecil sudah di situ gitu ya. Jadi ya slow aja sih gitu. Maksudnya karena di sana juga banyak teman dan banyak saudara juga ya kan pada di situ semua. Jadi ibarat tempat aman terakhir untuk lari ibarat gitu. Aku paham. Oke. Yang keempat? Yang keempat itu ini Banjarmasin. Wow. Why? Karena Banjarmasin itu kalau waktu itu sempat ke situ ya. Jadi kota yang segalanya diatur. Nggak segalanya sih, tapi hampir segala diatur. Salah satunya adalah peredaran minuman keras dan dunia malam.
Oh, dari pemerintahnya. Iya, dari pemerintah, benar-benar dilarang itu. Jadi ibarat untuk yang mau jual beli kayak gitu atau misalnya untuk mau karaoke itu mereka nggak dengan lantang misalnya kayak apa karaoke gitu, nggak. Mereka tertutup dan apa namanya harus kayak minta izin dulu baru bisa masuk kayak gitu. Kita Dan selaku apa ya, jadi, pengunjung. selaku pengunjung. Jadi ketika waktu itu gua di situ memang apa ya lebih tertata aja gitu, lebih enak gitu. Nggak takut kriminal lah ibarat itu. Tapi nggak tahu ya mungkin karena gua sebagai pendatang sebagai pendatang tuh kayak welcome aja itu kotanya, orang-orangnya ramah gitu. Ya pastilah Indonesia orang ramah gitu. Cuman kayak ada sensasi yang beda aja gitu. Banjarmasin. As in sebenarnya kalau aku belum pernah dalam ke dunia itu ya Bang ya. Tapi kalau aku baca-baca dari luar, dunia itu kan sebenarnya kayak apa sih? Ada, tapi konteksnya lebih ke arah ilegal. As in mesti ngendap-ngendap begitu kan ya. Betul. Tapi kalau di Banjarmasin tadi diatur. Iya diatur dan jadinya lebih murah gitu. Karena sudah di ibarat sudah di cover sama pemerintah gitu, walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi kalau mau main ya bolehlah ibarat gitu. Asal mainnya bersih gitu. Jadi nggak ada tuh malam-malam di Banjarmasin ya waktu itu, nggak ada tuh malam-malam yang misalnya pemuda-pemuda yang nongkrong-nongkrong terus mabok-mabokan, nggak ada. Makanya rasanya aman jadinya, welcome gitu. Jadi gua misalnya nyari makan malam pun aman gitu, nggak ngerasa takut begal, takut apa kayak itu, nggak ada. Oke, ada komentar nih di chat room Bang BH. Semua kota diatur nggak sih Bang? Untuk aku pribadi sih tidak begitu mungkin penerapannya. Dia diatur tapi semua diatur memang. Tapi beberapa kayaknya tidak dengan se-strict itu kayaknya nggak sih Bang? Iya betul. Jadi kayak cuma di kertas doang, tapi nanti di realisasinya tidak semuanya kan ya dijalankan. Betul. Satu lagi Bang? Satu lagi Surabaya. Semua di Jawa kecuali Banjarmasin ya? Karena memang gede di Jawa dong. Iya bener. Why Surabaya? Jadi ketika kita yang biasa di Pulau Jawa pindah ke pulau lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Maluku dan Papua, itu akan culture shock gitu. Iya, sapu aja beda. Iya. Culture shock aja gitu. Jadi memang udah paling nyaman di Jawa karena dari kecil di Jawa gitu kan. Surabaya itu karena dulu SD di situ. Jadi gini, fun fact. Gue lahir di Kalimantan di Samarinda. SD di Surabaya, SMP pindah ke Bandung. Gitu. Dari SMP sampai besar di Bandung, Bang? Iya, sampai kerja. Oke. 3 kota pindahnya berarti ya? Betul. Makanya jadi kadang kalau orang nanya atau teman-teman nanya, lu asli mana? Waduh, asli mana ya? Bingung, lahir di Samarinda, gede di Surabaya, terus lanjut Bandung, gitu. Jadi bingung, udahlah ngikut aja apa yang ada di otak. Oh Bandung, asli Bandung. Wah, asli Surabaya gitu aja. Oke. Sudah 5 tadi dari awal apa saja ya? Jogja, Bali, Bandung, Samarinda. Banjarmasin. Oh iya, Banjarmasin dan Surabaya. Kemudian tadi pertanyaannya kan 5 kota kurang disuka. Mau jawab ke Abang BH? Boleh. 5 kota. Yang pertama nih top one lah ya, nomor wahid adalah Bandar Lampung. Why? Bandar Lampung itu waktu itu sempat tinggal di sana setahun, kriminalitasnya tinggi banget. Dan bahkan sampai untuk tidur aja masih was-was itu, takut motor hilang lah, takut karena banyak kejadian di tetangga waktu itu tuh, pagar kebuka dikit dirampok beneran bawa senpi, senjata api. Di Bandar Lampung. Sudah gembok kunci pun masih was-was.
Karena mereka senekat itu. Oke. Sampai bisa dibilang, jadi waktu itu daerah kosan gua itu adalah dibilang jalur Meksiko. Karena memang banyak banget perampok. Dan mereka terang-terangan, rampoknya bukan malam, bukan maghrib, siang, jam 2, jam 12. Tidak takut-takutnya. Ya karena kita lebih takut daripada mereka gitu. Oke. Bang BH mau lanjut kota kedua kah? Boleh. Yang kedua yang tidak disukai, Bengkulu. Di Sumatera 2 ya. Nanti ujung-ujungnya ke Sumatera semua. Bengkulu kenapa? Bengkulu itu yang pertama panas banget, gersang banget karena dia terlalu banyak pabrik, industri, tapi tidak, infrastrukturnya tidak sejalur dengan tidak sebanding dengan perkembangan industri di sana. Jadi yang jadi untuk nyampe ke Bengkulu itu nggak ada sama sekali jalur tol, semuanya lewat jalur pantai dan melewati hutan yang masih ada macan dan udah, jadi orang akan ngebut sana, semua nggak ngebut, tapi aspalnya itu benar-benar yang cekung gitu loh, jadi bisa ngerusak ban dan banyak juga truk-truk yang berhenti di tengah jalan malam-malam gitu. Why? Oh, begal lagi kah? Karena jalan enggak. Jadi gini, karena basically kenapa orang-orang Sumatera itu kebanyakan kalau mengemudi itu biasanya ngebut-ngebut. Karena katanya memang dari dulu mereka kan masih banyak hutan. Dan hutan tuh banyak binatang buas. Mereka pengen cepet, pokoknya cepet nyampe dah. Nah kayak gitu. Mereka kenapa ngebut-ngebut, tapi tidak diimbangi oleh jalan yang benar, aspal-aspal yang bagus gitu. Aspalnya rusak lah, bolong. Jadi kalau kita ngebut kan pasti mobil cepat rusak. Nah gitu. Jadi jalan-jalan ke sana itu memang harus satu-satu jalan lewat hutan itu. Hutan lindung. Dan banyak kejadian supir truk dimakan macan. Harimau malah, bukan macan lagi. Serius. Oke. Jadi kalau misalnya lewat, ada tuh, gue lupa nama hutannya apa. Jadi ketika kita lewat itu tuh banyak truk-truk yang udah terbengkalai. Itu biasanya yang orang keburu takut ngambilnya, tapi mau ke sana juga udah takut duluan gitu loh. Aku kalau misalnya dihitung-hitung di episode ini kayaknya dari tadi mataku dari tadi banyak kali kayaknya ada keluar bang. Kayak haho doang. Yang kedua Bengkulu, pertama Lampung, yang ketiga Madura. Oh, kan di sebelah Surabaya? Iya betul. Jadi memang Surabaya dan Madura itu ada kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Kesenjangan sosial? Ya, mereka merasa Madura karena Surabaya itu sudah dari dulu kebanyakan didominasi oleh peranakan, ya kan. Jadi orang-orang lokalnya udah hampir nggak ada, kebanyakan pendatang. Nah Madura ini tuh kayak merasa ya biasalah orang-orang lokal yang pengen selalu ini tuh harus tetap lokal, jangan ada pendatang. Di pulau itu sendiri? Iya, jadi mereka awalnya mereka bukan merasa sirik ya, tapi merasa kayak ini Surabaya ini nggak bener nih, harusnya nih jangan banyak pendatang, harusnya kayak kita tetap native, tetap orang-orang lokal yang ada kayak gitu kan. Nah terus akhirnya mereka jadi ngerate ke Surabaya, ngerate kemana-mana gitu untuk menjaga keindonesiaan asli mereka gitu. Makanya mereka banyak merantau, tapi caranya salah. Merantaunya salah satunya menduduki tanah orang, termasuk di mereka sendiri di Madura itu. Jadi misalkan kita beli tanah di situ, kita nggak pernah bangun, kita nggak pernah apa, tiba-tiba kita balik lagi 5 tahun udah jadi rumah. Padahal tanahnya di atas tanah kita, tapi ketika kita sengketakan gitu, kita masalahin, kita yang kalah. Why? Ya kamu ngapain pendatang beli tanah di sini? Kan saya punya uang, saya mau beli kayak gitu. Tapi mereka nggak terima, mereka pengennya tanah itu milik mereka sendiri. Gitu. Ini BTW sebenarnya dari tadi ada beberapa komentar yang berkaitan dengan cerita Bang BH. Kalau misalnya mau baca Bang BH boleh. Kayak tadi betul. Lampung terkenal begalnya emang. Iya, Lampung betul. keras. Setahu saya Lampung itu keras karena masalah ekonomi. Dengar dari saudara. Betul.
Komentar si Osmo, komentar Bang Hype ini real anak rantau ini. Serius banget. Aku di episode ke-48 ini dari tadi kayak haho-haho doang. Karena kayaknya bintang tamuku yang memang bukan merantau sih, traveling sana sini se-Indonesia tuh cuma Bang BH. Jadi kayak yang punya banyak pengalaman masalah kota perkotaan dan daerah-daerah ya Bang BH doang. Makanya aku kayak haho-haho. Komennya Osmo bener nih, sebenarnya yang paling dibenci itu dengan istilah tanah Tuhan, semuanya milik Allah dan boleh dimiliki bersama. Nah itu, makanya Itu mereka apa? jadi kayak, ya itu yang tadi, misalkan Adli punya tanah di Madura atau punya tanah di mana, tapi diduduki oleh orang lain, gitu. Diduduki oleh kaum itu, gitulah. Karena ya ini kan tanah kita bersama, orang tanah negara, gitu. Ya kan nggak gitu, boy, ada peraturannya, gitu. Oke, sebentar. Kita lanjut. Tadi baru Dua lagi kan? Dua iya lagi, baru 3. Tadi Bandar yang tadi sih, Lampung, Bengkulu, dan Madura. Bandar Lampung, Bengkulu, Madura. Yang keempat itu Kupang. Kupang NTT. itu NTT. Hah, why? Ya. Sebenarnya bukan tidak disukai, tapi hanya menyayangkan gitu. Karena waktu pas sempat survei di sana, itu juga sempat ngobrol-ngobrol sama orang penduduk asli sana. Jadi mereka itu sangat kurang dalam pendidikan. Jadi benar-benar di sebelah matakan sama pemerintah gitu. Itu pertama. Terus yang keduanya, mereka di sebelah matakan sama tenaga kerja. Jadi misalkan gini, apalagi bagian pemerintah, misalkan dari puskesmas nih. Kan kalau kita lihat kota-kota normal, puskesmas pasti banyak kan. Dokternya misalkan minimal 5, terus administrasinya 2, misal kayak gitu ya. Nah itu enggak. Dokter merangkup administrasi. Dan itu cuma 2. Sedangkan yang datang bisa sampai, kalau waktu itu gua tanya, bisa sampai 2.000 orang per hari. Sedangkan mereka pegawai cuma 2. 1 buat driver ambulans, 1 administrasi merangkup dokter. Wah, kurang ajar. Terus itu enggak? Udah mereka udah protes, maksudnya udah minta gitu. Tapi tetap kayak nanti dulu lah. Kita banyak ke agenda lain gini-gini kayak gitu. Enggak dipakai kepala untuk berpikir ya. Aku kesel dengar itu. Iya, aku juga kasihan gitu. Kayak waduh kasihan banget kayak gitu. Jadi memang benar-benar kurang merata memang kesejahteraan Indonesia ini. Padahal Kupang tuh kota bagus itu, maksudnya kalau dikembangkan bisa kayak Lombok, bisa kayak Mataram. Dia jadi kota maksudnya kota budaya, kota wisata sebenarnya. Cuman karena kurangnya pengelolaan dari pemerintah jadi kayak gitu. Ini ada komentar dari Eci. Real banget soal Kupang. Eci tahu Kupang kah? Wah, Eci asli Kupang. Eci banyak tahu dari tadi. Tadi ada masalah Lampung. Bukan, ini si Osmo yang bilang Lampung yang agak mendingan setauku Pringsewu, CMIW, BTW. Kalau aku yang traveling pikirannya doang, kata Eci. Waduh. Nah Eci bener tuh suka. kata Eci. Omku sempat dinas di sana dibayar pakai hasil bumi, bener. Tapi Itu kalau juga. dibayar itu, kalau misalnya setuju bukannya nggak apa-apa ya Bang? Aku kayak pernah denger ada. Iya sih, bener memang. Ada. Mereka masih sistem barter, memang masih masih kental banget sana. Iya betul. Tapi Sebenarnya nggak apa-apa, memang mereka sebenarnya kalau kasarnya nggak butuh duit, mereka nggak butuh uang, tapi mereka memang butuhnya ya lain. Saya punya tenaga, kamu punya hasil bumi, ya udah simbiosis mutualisme aja kayak gitu kurang lebih sih. Oke. Ini ada komentar dari Osmo. Eci suka lontong Kupang. Lontong Kupang? Iya, lontong Kupang. Ada. Ada. Bang BH pernah coba kah? Enggak sih, enggak. Waktu itu di Kupang tuh makan seafoodnya sih, dia bumbunya sama kayak Sumatera, dia bumbu kuning gitu. Saya nggak pernah kemana-mana. Oke, ada komentar yang lain. Sebenarnya ada yang kuliah pakai hasil bumi juga. Iya, omku karena kasihan sama warga sana kak, makanya berobat segala macam dibayar pakai hasil bumi. Omku terima aja. Betul. Oke. Kupang lontong adalah nama makanan khas daerah Jawa Timur. Makanan ini terkenal khusus di daerah Sidoarjo. Tapi lontong Kupang kan Surabaya. Atau Ya, aku time out ya si Osmo. Aku tertipu. Aku udah berpikir beneran lontong Kupang, ternyata bukan. Namanya memang lontong Kupang, tapi asli Surabaya.
Satu lagi Bang BH, satu kota lagi. Satu kota lagi. Ambon. Wow, Ambon. Satu-satunya dari Ya. Maluku. Why? Ambon itu sebenarnya bukan kotanya sih, tapi lebih ke orang-orangnya. Why? Orang-orangnya tadi kurang lebih kayak Madura. Sorry nih ya, bukan ngomongin daerah nih, tapi ini pengalaman gitu, pengalaman sendiri gitu. Jadi kurang Ini- welcome sama pendatang. Intinya gitu. Ini SN kesenjangan sosialnya juga tinggi. Enggak sih, kalau Ambon enggak. Sebenarnya kalau itu kayaknya hanya oknum aja sih pas ketemu, jadi mereka kurang welcome. Tapi memang, jadi pernah nggak sih pas misalnya kita datang ke suatu tempat, terus kita diliatin gitu, kelihatan banget kalau bukan orang situ. Aha, kebayang. Terus juga, nah terus juga kan ibarat gue datang mau survei nih, mereka yang butuh dong, ya kan? Tapi mereka malah kayak acuh gitu, misalnya kayak gue butuh apa, tapi kayak nanti dulu ya Pak, nanti dulu apa, jadi kayak halo orang bukan orang sini lo, nggak usah aneh-aneh lo kayak gitu. Lah kan lu yang butuh, nggak gue survei ke sini kayak gitu loh. Jadi mereka yang butuh, tapi mereka juga yang kayak nggak butuh gitu. Jadi maunya gimana gitu. Ini sekalian itu ya, sekalian Bang BH curhat mengenai keluh kesahnya dalam pekerjaan ini ya. Iya kurang lebih lah. Pasti kesel ya, nilainya pasti agak kurang ya. Nggak sih, tetap integritas nomor satu. Oh, tetap bertahan ya Iya meskipun dong. segala. Baik. Ada komentar ini dari Eci. Kupang itu kerang kecil-kecil gitu Kak Arli. Aku sebenarnya nggak tahu kalau Kupang itu nama kerang. Terus ada yang bilang sorry tuh saya Ambon tuh Sao Paulo versi light. Ambon itu makanya dulu ada itu ya, ada itu kan yang tragedi 2000. Iya betul. Apa jangan-jangan gara-gara itu? Bukan karena itu aja sih, tapi memang sebagian besar karena itu tragedi itu. Iya, siapa tahu trauma. Makanya karena mereka diperlakukan seperti itu juga di luar. Oh. Ketika mereka berkunjung misalnya ke kota mana, apalagi di Pulau Jawa, mereka akan kayak didiskriminasikan gitu. Maka mereka melakukan hal yang sama terhadap pendatang. Itu. Oke. Ada komentar lagi sebenarnya. Ini dari Eci, Bang BH mau baca sendiri kah? Saya kalau ke Bandung suka digituin sama teteh-teteh Bang. Nah, enggak lah. Itu mungkin oknum aja, nggak semuanya. Orang Bandung baik-baik kok. Apakah karena saya kurang salis? Enggak. Aduh. Mereka kurang Mari. edukasi mungkin. Baik. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Nox tadi sudah dibaca dari Sandwich is me. Dengan nama 7BH 10.000, seberapa dalam ilmu BH di perappraisalan BH? Aduh. Tapi BH kan ada banyak merek ya. BH yang dijual di toko biasa, kemudian Ya, betul, BH betul. dengan merek kayak Calvin Klein, Victoria's Secret itu masuk BH eksklusif kan? Iya, Victoria's Secret, Wakol gitu. Oh, aku tidak tahu sebenarnya merek-merek seperti itu. Iya, pengetahuan umum aja buat yang belum tahu teman-teman. Jadi jawaban Bung BH, seberapa dalam ilmu Seberapa BH? dalam? Ya tidak sedalam ilmu-ilmu yang penjual BH asli lah. Saya hanya tahu kulitnya aja gitu. Nggak paham banget. Tapi kalau appraise nggak bisa dong, karena BH itu termasuk barang habis buang namanya. Jadi nggak bisa jadikan aset dong gitu. Kan udah dipakai beberapa kali pasti rusak kayak gitu. Itu namanya barang habis buang. Oh ya betul. Pakaian ya. Iya, pakaian nggak bisa jadi aset. Oke. Aku bingung. Ada komentar dari si Osmo. Ada yang kaitan depan. Nah itu lebih paham tuh Osmo tuh. Mungkin jualan BH Osmo. Bang BH kan mafia BH ya. Silakan. Betul. Aduh ya Tuhan. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Toto Taro. Sebagai seorang anak yang tumbuh besar di banyak daerah, kamu lebih suka disebut jadi anak mana? Waduh. Aku tebak ini jawabannya Bandung sih pasti. Nggak juga. Makanya tadi Iya kah? gue bilang
tergantung lagi mood. Pengennya disebutnya anak mana? Anak Bandung, anak Surabaya, anak Jakarta, anak Kalimantan. Tapi kalau ditanya gitu sih, of course Bandung sih. Karena Bandung Karena tempat memang- berpulang. Ya, karena Bandung sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu di sana gitu. Kan dari SMP, SMA, kuliah sampai kerja di situ. Nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Kerja aja sih, begitu kerja udah pindah langsung Jakarta, gitu ke Lampung gitu. Wih, kuliah pun masih di Bandung ya bang ya? Iya, jadi kalau apa namanya pulang ke Bandung gitu, ada misalnya orang yang nggak tahu, misalkan ada yang nanya gitu, sorry nih, kalau misalkan ke jalan ini mana ya? Gua apal, udah kayak Gmaps. Dari sini belok kiri, sini, gitu, udah apal besok bloknya lah, sampai jalan-jalan tikusnya. Oke. Bandung teh luas kah? Iya, nggak seluas Jakarta sih, memang lebih luas Surabaya lah. Oke. Ada komentar lagi, I feel you Bang Bre, prefer ditanya orang mana daripada aslinya mana. Iya. Lebih mudah dijawab kalau orangnya mana ya. Betul. Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku kalau begitu. Dari tadi sudah menanyakan pertanyaan dari viewer saja. Oke. Baik, pertanyaan pertama di segmen ini. Ada kebiasaankah yang biasanya Bang BH kerjakan pas lagi atau sebelum streaming? Waduh, kalau kebiasaan sebelum streaming udah pasti setting dulu lah ya kan. Setting dulu biar terus juga ritual dulu, ngerokok, ngopi dulu biar nggak panik, kan? Biar nggak ngantuk. Karena gue nih tipenya orangnya sleepyhead, ngantukan gitu. Sama. Iya, lagi streaming bisa kok ngantuk ya udah kayak gitu. Kan nggak enak kalau kayak gitu kan. Terus kalau habit during streaming, lagi streaming ngalor ngidul aja sih biasanya. Itu makanya suka yang di beberapa di klip kan kayak lagi tadinya itu tuh redeeman. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang udah tahu kan ada di channel gua tuh ada redeeman khotbah Betul. mode. Nah ya itu tadinya tuh bukan redeeman, tadinya tuh memang ngalor ngidul aja gitu kan. Ada yang misalnya nanya gitu kan, bang kira-kira kalau pacaran tuh gimana ya, haram gak ya gitu kan. Jadi ngalor ngidul ngomong apa aja gitu, walaupun nggak tahu dalilnya kemana, nggak tahu itu dari ngutip dari hadis riwayat mana gitu, pokoknya asal bacot aja. Lama-lama ada yang kayak, bang kenapa nggak dibikin redeem aja gitu, redeeman aja di khotbah gitu, kayak gitu, dari ceramah gitu awalnya gitu. Tapi aku tadi mau tanya apa terkait ini ya? Sekarang kan Bang BH sedang menghisap sesuatu ya. Itu teh rokok digital. Iya, vape. Oh, oke. Apakah sedang streaming juga kadang-kadang menghisap vape? Iya, betul. Vape. Tidak dibatasi kayak rokok. Tadi kan Bang BH bilang tadi sebelum streaming ngerokok dulu ya. Apakah dibatasi dan pas lagi streaming tidak menghisap rokok lagi? Tergantung sebenarnya. Jadi gini, kalau soal rokok, ngopi itu gue sebenarnya bukan addicted. Jadi sebenarnya kalau misalkan lagi nggak mau, lagi males, 3 bulan nggak ngerokok, 3 bulan nggak ngerokok. Tahan. Bener. Jadi nggak ketagihan. Jadi kalau misalkan biasanya gini, gue akan ngerokok kalau lagi ngumpul, entah ngumpul keluarga, ngumpul temen, ngumpul sama orang kantor, klien, itu baru kita ngerokok. Karena seru kan, sambil ngobrol sambil gitu. Tangan tuh nggak mati gaya lah ibaratnya gitu. Tapi kalau lagi sendiri, misalkan kayak di kos-kosan gitu kan, lagi sendiri nggak ngerokok. Kayak gitu. Oke. Nah sebenarnya gini, misalkan kayak kita lagi ngobrol nih kan, tapi karena ini kebenaran, ini rumah orang tua kan, lagi ada orang tua juga gitu. Jadi kalau ngerokok pasti bakal dikeplak tuh, ya kan? Masa ngerokok di dalam kamar gitu kan? Makanya nge-vape. Karena itu tadi, kalau kita lagi ngobrol, tangan nih enak ngapain ya? Ya udah ngambil ngisep aja kayak gini. Gitu. Karena rokok nggak bisa, jadi gantinya vape gitu. Kalau vape itu baunya kan tetap tinggal ya di baju. Betul. Cuman ya buat orang tua kan kayak kadang-kadang kayak, oh ini wangi apa ya? Kan bukan rokok. Kalau rokok kentara banget kan, kerasa banget. Oh ini bau rokok nih, kamu ngerokok ya kayak gitu. Oh, jadi mungkin mereka kayak berpikir positifnya ini parfum gitu ya? Iya.
Oke. Dan Pintar sebenarnya juga. kalau vape itu nggak senempel rokok sih. Kalau rokok kan sampai besok atau minggu depan juga masih, wih kenapa bawa rokok nih jaket kayak gitu kan. Kalau ini enggak, vape tuh enggak. Besok juga pasti udah hilang. Oke. Ada komentar Oh sebenarnya mengenai rokok. benar tuh. Iya benar tuh kata Toto Taro, rokok sosial. Hmm. Social smoker. Jadi kalau lagi ngobrol aja gitu. Ini si Yoi juga komentar enaknya. Terus ada bukan addicted tapi necessity dari Bang Hype. Iya, betul. Kayak addicted. Hanya pada saat butuh aja gitu. Jujur aku tidak pernah dengar rokok itu merupakan necessity. Karena aku biasanya kalau mendengar orang yang ngerokok itu sih ketagihan ya nanti ujung-ujungnya. Karena kan betul. kalau nggak ngerokok, apalagi pas puasa itu pasti kesiksa banget, aku pernah dengar. Mereka susah kan itu nahan rokok. Betul. Kadang lagi pup aja orang pasti pengen gitu kan, ambil pup, ambil ngerokok gitu. Nah gue tuh nggak nemu nikmatnya itu. Kayak apaan sih? Habis makan ngerokok, nggak nikmat. Ngerokok ya ngerokok aja, makan ya makan gitu. Gitu. Baik, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer ini. Cicu menanyakan, Bang Bre pernah nggak udah siap stream tiba-tiba kebelet ke toilet? Sering banget. Lalu itu ditinggal kah? Iya, biasanya pas lagi kayak starting awal langsung tulis BRB, berak misalnya kayak gitu. BRB toilet kayak gitu. Berak. Iya. Aduh, baik. Ini Cicu kayaknya ketinggalan terus kalau komentar. Real banget tuh, rokok nempel banget. Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada tips dan trik kah Bang BH untuk streaming di Twitch atau platform lainnya? Tips and tricks ya. Kalau dari pengalaman pribadi sih, sebelum mulai streaming, at least kalian cari relasi dulu. Kenapa harus cari relasi? Ya kan, karena sebenarnya pekerjaan gua penilai dengan streaming itu sama-sama jasa. Kita jual jasa kan sebagai streamer tuh. Betul. Kita menjual konten, kita menjual ya apapun kontennya itu menjual jasa. Nah jasa itu gimana sih cara publishnya, cara marketingnya? Yaitu salah satunya adalah mulut ke mulut. Jadi kayak ya kan, Adli tahu dari mana 7BH, ya kan pasti dari siapa atau ngeliat sendiri atau apa kayak gitu kan, kurang lebih. Maka cari relasi, karena relasi itu juga yang bakal ngebantu kita untuk naik nantinya kan. Pasti ada yang nge-rate atau misalnya kita datang ada yang nge-shout out, memperkenalkan kita, nge-promote kita. Nah itu tips and tricksnya sih. Dan benar-benar apa ya, nggak kalau untuk mulai streaming nggak harus dengan gadget-gadget yang high end atau dengan peripheral yang high end gitu ya. Dengan banyak juga kok streaming apalagi zaman COVID dengan modal hanya 1 HP mereka bisa sampai ribuan followernya gitu, bisa sukses lah ibaratnya kayak gitu kan. Nah itu karena kok mereka paham harus gimana gitu, walaupun dengan HP harusnya kayaknya gini nih settingannya gini. Nah itu dari relasi juga kan gitu. Jadi memang relasi memang sangat penting banget gitu untuk kita belajar gimana sih Twitch, gimana sih cara streaming, gimana sih cara pakai Streamlabs, OBS, cara ke YouTube gimana, kayak gitu sih. Gitu aja sih. Setuju. Aku juga kayak gitu kira-kira dulu dari awal sampai sekarang. Betul, karena yang bantu kita Avi juga biasanya, itu tuh misalkan Adli belum Avi, kita bantu yuk, kita rate sana kayak gitu, misalnya kayak gitu kan. Nanti ada yang nge-rate atau kita nonton yuk Adli biar dia Avi kayak gitu. Nah betul. Yang gue alamin juga gitu. Makanya sampai sekarang kalau misalkan gue nge-rate pasti gue cari dulu yang belum Avi. Kita cari dulu di browse kan, Indonesia atau apa gitu. Kira-kira yang follower di bawah 50 atau belum Avi, kita nge-rate ke sana. Karena gue merasakan banget waktu dibantu tuh kerasa kayak, wih ada yang ngebantu ya gitu, seneng kayak gitu deh kurang lebih. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Momen paling mengesankan selama streaming apakah Bang di Twitch? Momen paling mengesankan kenal banyak orang sih, maksudnya ternyata banyak juga yang punya sudut pandang sama. Misalkan salah satu contohnya adalah soal kultur Jepang, wibu ya kan. Gini-gini gue juga dulu wibu sebenarnya, nggak sampai sekarang sih ya mungkin, cuman bukan wibu yang sampai gimana gitu, yang bukan ekstrim lah gitu. Tapi hanya sebatas penyuka anime, terus misalnya penyuka lagu pop Jepang kayak gitu. Nah ternyata
Dan selama ini kita dipandang sebelah mata kan sama dunia nyata gitu. Kadang, oh lu wibu ya, lu suka Jepang ya, ih alay misalnya gitu kan. Ternyata setelah tahu Twitch banyak juga yang punya satu interest dengan gua gitu. Terus juga akhirnya diperkenalkan banyak baru kan, hal-hal baru seperti misalkan jadi bisa belajar bahasa Jepang, jadi bisa tahu banyak anime atau banyak budaya-budaya Jepang gitu. Dan itulah yang jadi momen mengesankannya, jadi makin banyak teman gitu. Yang tadi yang mungkin teman hanya di real life, tapi ternyata di dunia Twitch juga ada gitu, yang akhirnya sampai bisa ketemu ya kan, bisa sampai ya kayak sama Mike Haram jadi bestie lah ibarat kayak gitu kan, sampai ya ibarat tuker-tukeran nomor sempak, ukuran sempak ya ibarat kasarnya gitu kan, sampai tahu-tahu dalamnya lah kayak gitu. Itu yang momen mengesankan, itu kayak nggak nyangka aja gitu ternyata dari cuman keisengan belaka bisa jadi sampai punya teman baru kayak gitu. Betul. Bang BH juga sering itu kan, sering posting kayak dokumentasi video Betul. atau foto pas lagi meet up beberapa orang. Yes, betul. Oke. Si Alex. Ada komentar si Alex. Kita lanjut Bang BH. Ada pertanyaan dari Echichu. Kalau udah nyari relasi tapi masih takut buat mulai stream gimana Bang? Takut fail, takut krik, takut lah. Itu adalah semua yang hal-hal yang semua orang alamin pasti. Hampir semua mungkin ya. Takut, nanti takut garing nih, takut viewernya nggak ada nih, takut nggak ada yang nonton, takut ini, takut itu. Ya balik lagi, kalau takut mulu nggak maju-maju gitu. Semua orang yang bisa streaming sampai ribuan follower pasti ngalamin itu kok dulu. Hanya mereka bisa ngelewatin tembok itu aja, tembok terasa takutnya itu. Ya udahlah, hajar aja. Go big or go zero gitu kan. Go big or go home lah gitu. Mending sekalian gas, ya kan. Walaupun misalkan nantinya ada rasa kecewa gitu kan. Ternyata harusnya misal minimal viewer 5, ternyata cuma 1. Itu juga bot dari Twitch gitu kan. Tapi kan kita pasti akan udahnya bakal review sendiri. Kira-kira apa ya yang bikin orang rame? Kira-kira apa ya dibandingkan dengan stream gua tuh kenapa orang-orang lebih milih streamnya si ini? Kenapa rame tapi di gua nggak rame? Padahal misalkan sama-sama misalkan main Valorant misalnya kayak gitu. Nah kita bisa belajar dari situ kan, kita ngelihat oh ternyata kalau misal Adli, ternyata Adli tuh streamingnya gini, boleh kali ya ditiru dikit caranya kayak gitu. Bukan jadi plagiat ya, bukan jadi kontennya harus sama, tapi bisa mengambil inspirasinya dari situ kayak gitu. Oke, ATM ya Bang, sama tiru modifikasi. Betul. Iya kan? Iya betul. Oke. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari viewer. Alex menanyakan apakah stok kacamata Bang Bre ini lebih dari 10 kah? Dan pernahkah satu stream ganti-ganti tapi persis bentuknya? Maaf, 2 pertanyaan. Stok kacamata ya nggak lebih dari 5 lah. Karena tadinya cuma punya 1 gitu. Cuman ngerasakan kan kayak mobile kan. Kalau mobile itu kadang suka ketinggalan gitu. Karena misalkan flight pagi atau flight siang silau, atau misalnya lagi pada saat survei silau, kan kita butuh kacamata juga supaya nggak rusak mata lah ibarat gitu. Nah belajar dari situ karena suka ketinggalan, jadi belilah baru misalkan yang 1 di Jakarta, 1 di kantor, 1 di Bandung, nah gitu. Nah, salah satunya di sini nih yang lagi dipakai gitu. Ini teh kacamata fashion kan Bang? Iya, kacamata fashion. Punya kacamata resep? Enggak. Oh, tapi matanya oke. Oke, mata oke. Aman. Melihat dekat jauh jelas semua? Jelas semua, aman. Malam aman. Tidak lasik kan? Enggak pernah. Sehat kok. Wah, saya iri. Sumpah. Aman. Pernah kan satu stream ganti-ganti? Enggak. Ini malah justru baru pertama kali nih streaming pakai kacamata. Biar misterius ya kan, biar kalian penasaran. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Momen paling menyedihkan dan momen yang paling menyenangkan Bang selama streaming di Twitch? Menyedihkan ya, kalau saya ada momen apa ya? Ada sih dulu sempat down juga karena itu tadi, ketakutan itu ternyata real gitu kan. Gak rame, terus AV-nya lama, sedangkan ngeliat
orang-orang AFI kok cepet ya, bahkan ada yang seminggu udah AFI misalnya kayak gitu kan, atau sebulan kurang. Sedangkan gue waktu itu kalau nggak salah sampai berapa bulan gitu, 8 bulan apa 10 bulan baru AFI. Itu sedih sih, maksudnya kayak kok sepi sih, orang bisa rame gitu. Padahal misalkan kontennya sama, gaya bicaranya sama, misal kayak gitu kan. Tapi ya udah, ternyata memang itu salah satu fase yang harus kayaknya kita lewati gitu. Pasti ada kan, nggak selalu rame gitu kalau kita streaming. Ada aja pas sepi dan kita kayak ya elah kirain rame gitu. Ekspektasinya berlebihan sebenarnya gitu. Jadi ya kecewa gitu. Betul. Itu sih, itu aja. Tapi kalau happiest moment, apa ya, happiest momentnya sih pas ketika rame gitu. Jadi out of nowhere gitu kan, kita nggak menyangka yaudahlah kita streaming aja, tiba-tiba rame 20 viewer, atau bahkan waktu itu pernah sampai 60 gitu loh. Sekali doang, tapi itu sampai teman-teman juga anak-anak heran gitu, ini apaan nih gitu, kok sampai 60? Nggak tahu gitu. Karena mungkin ada yang rate kan, jadi kayak misalkan beberapa streamer yang udah 1K atau 2K followernya nge-rate, mereka bawa 30 atau bawa 20 viewer gitu. Jadi mungkin masih stay di situ. Tapi kan seneng gitu, kayak wow banyak yang nonton, jadi aktif itu chatnya. Sampai gak kebaca malah, waduh nih banyak yang ke-skip nih, kasian kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan happiest momennya itu ketika udah kenal banyak orang gitu kan, kayak jadi punya banyak temen gitu. Jadi kayak waktu itu ketika gue survei ke Batam, ada temen di Batam, ketemu di Batam, ke Semarang ada orang di Semarang, di Bali juga ketemu di Bali gitu. Jadi kayak temannya senusantara gitu. Gitu sih happiest momennya. Paham. Apalagi Bang BH juga traveling kemana-mana kan. Jadi kalau misalnya Betul. ketemu di situ, tiba-tiba meet up, Iya makanya. ada kan ya yang bisa ditemuin. Betul. Biasanya kayak udah janjian, guys, nanti gue mau ke Batam nih, standby ya. Kayak kemarin ada Miru sama Bang Ivan gitu kan, Ivan Winata. Jadi gue ketemu sama mereka gitu kan. Kayak misalnya di Bandung ada si siapa? Ya banyak lah, ada Adrit gitu kan. Terus ada juga Milky Play kayak gitu. Banyak lah. Oke. Ada komentar dari Toto Taro. Ada triknya biar cepat AFI Bang. Apa tuh? Terus Bang Bray need more audience, kata Bang Hype. Sekarang masih kurang gak Bang? Enggak. Sebenarnya dari dulu pesan saran-saran buat viewer gue adalah jangan harap streamnya rame dan harap streamnya konsisten, karena sibuk kan. Dan biasanya gue akan ngomong gak usah subscribe, gak usah donate, pokoknya follow aja, follow, nonton, beres, gak usah aneh gitu. Karena ketika subscribe ya kan, mereka akan berharap nonton gue terus itu, sedangkan gue jadi gak enak gitu kan. Karena misalnya bisa streaming sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali gitu kan, kasihan yang subscribe gitu loh. Jadi lebih baik gak usah, nikmatin aja dengan follow gitu. Jadi kalian bisa tahu si 7B10.000 ini lagi streaming, tonton, beres. Sesimpel itu sebenarnya. Udah kebanyakan aset ya Bang? Waduh, nggak gitu juga sih. Cuman memang gue ambil streaming tuh kadang kayak iseng gitu kan. Lagi nggak ada kerjaan nih, gabut kayak gitu. Jadi kalau dibilang need more audience, enggak sih. Udah cukup lah gitu. Dengan kalian yang suka mampir gitu, udah cukup seneng gitu, bikin gue happy gitu. Thank you banget. Jawaban yang sangat diplomatis sekali oleh 7BH 10.000. Aduh, kita lanjut kalau begitu. Bang BH karena sudah lama dan kayaknya kita itu mulai. Kalau Bang BH bisa membandingkan diri sendiri dengan 3-6 bulan atau setahun dan 2 tahun lalu, apakah kira-kira yang berubah? Banyak pasti kan ya? Banyak. Apa ya, kalau 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun yang lalu jelas banyak. Apalagi kan tahun 2022 tuh gue masih Lampung ya kan, masih merintis lah dari kerjaan gitu. Terus ketika pindah ke Jakarta, benar-benar kayak melek aja gitu dibandingkan dengan Lampung. Mereka lebih, yang pertama fast living gitu kan, itu akan sangat berubah juga cara pola pikir dan cara pandang gitu kan. Yang tadinya mungkin ngerasa kenapa sih orang Jakarta kok suka banget keluar kota, terus suka banget traveling bla 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 bla, ke Bandung, apalagi menemuin Bandung aja plat P gitu kan. Ternyata pas setelah jadi orang Jakarta ngerasain gitu kan, kayak oh iya ya, karena yang pertama Jakarta apa-apa mahal.
ya kan. Terus kayak factory outlet yang jual-jual pakaian yang murah udah nggak ada gitu kan. Pasti orang akan yang brand-brand dan nggak semua orang mampu gitu kan. Tapi ketika ke Bandung, hampir semua orang bisa lah ibarat gitu. Dari baju yang cuma 50.000 ada, sedangkan 50.000 di Jakarta mana ada. Adapun thrifting mungkin atau mungkin kaos-kaos yang harusnya nggak sesuai ekspektasi kita lah gitu, nggak enak lah, bahannya kasar lah kayak gitu-gitu. Jadi kalau comparisonnya apa ya, cara pandang aja sih, cara pandangnya sekarang mungkin bisa dikatakan lebih dewasa dan lebih terbuka aja gitu, karena Jakarta juga banyak pendatang juga kan gitu, jadi banyak budaya-budaya juga yang gue pelajari dari situ gitu. Jadi lebih toleransi terhadap orang lah, yang tadinya mungkin cuma misalnya lu orang Jawa, lu orang Sumatera, tapi sekarang jadi lebih toleransi aja gitu, kayak oh iya paham. Jadi lebih paham ketika ada orang yang mengalami kesusahan atau ada orang yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi sudah tahu harus berbuat apa, tahu harus ngapain gitu. Gitu sih. Kayak sebelum ngejudge mungkin bakal nunggu dulu ya, mikir dulu. Oh, iya, mungkin gara-gara itu ya. Iya, jadi yang tadinya gue jaji gitu kan, misalnya, wah Adli ini orangnya kayak gini ya. Tapi setelah setahun ini, 2 tahun setelahnya itu kayak, kenapa Adli gini ya? Oh mungkin karena Adli tuh dulunya gini kayak gitu. Jadi lebih dipikirkan dulu sebelum ngejudge gitu sih. Bagus, pendewasaan diri. Betul. Baik. Dari aku kayaknya 2 pertanyaan lagi Bang BH. Selanjutnya, adakah pencapaian yang telah tercapai selama streaming di Twitch? Apa ya? Pencapaian nggak tahu ya. Pencapaian mungkin yaitu balik lagi, mungkin standarnya adalah nambah teman aja, pengen nambah wawasan terhadap sih selama ini yang dimaksud live streaming gitu kan. Terus akhirnya bisa ngerasain jadi streamer juga. Ada beberapa milestone yang udah tercapai juga, misalnya kayak tadi bisa ketemu temen di seluruh Nusantara, punya temen ibarat kayak gitu kan. Kayak gitu sih achievementnya. Karena kalau dari awal niat untuk streaming gak ada, cuman buat iseng, jadi gak ada achievement sebenarnya. Cuman ya nyata sering berjalannya waktu, yang tadi yang mungkin gak kepikiran jadi bisa jadi kenal teman ya, bisa jadi teman banyak ya, kayak gitu loh. Betul. Gitu sih kurang lebih. Yang tidak terpikirkan dan tidak terbayang jalan nasib kemana ya Bang ya? Betul. Oke. Kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen kedua ini. Ada goal dan plan kah Bang BH di masa depan? Atau ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? Ada dong, pastinya ada. Nikah kah? Yang Iya kah? salah satunya itu. Tapi sebelum gini, karena menikah itu kan suatu pilihan yang ini kan sakral lah ibarat itu kan. Betul, menurutku itu termasuk hal yang nggak bisa main-main di pikirannya gitu. Ya kan. pasti itu keputusan yang sangat besar dan impactful menurutku. Betul. Jadi nggak bisa langsung kayak besok gua nikah, nggak bisa gitu kan Bang? Ya, dan ingat teman-teman, menikah itu bukan life goals, tapi itu adalah life changer kita. Kita akan berubah, bukan sebagai kita happily ever after, kita happy ending, bukan. Itu adalah kita start new beginning. Kita memulai sesuatu yang baru di hidup kita. Nah, karena kita memulai sesuatu hidup yang baru kita perlu banyak mikir-mikir ya kan. Kita perlu semuanya dipikirkan lah, untuk apalagi untuk ibarat kita sebagai laki-laki gitu kan. Kita akan memindahkan tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya ke pundak kita gitu, seluruhnya gitu kan. Itu kan sebuah tanggung jawab yang tidak sepele sebenarnya. Nah, itu makanya perlu dipikirkan matang-matang, perlu dipikirkan secara baik-baik. Salah satunya adalah kalau gua mapan dulu. Ya kan ada yang misalnya nikah dulu baru mapan, atau mapan dulu baru nikah. Kalau gua nggak mau, karena gini, ibarat gini, gua nggak tahu dulu apa yang cewek yang jadi pilihan gua nanti itu sudah di treat apa aja oleh bapaknya dulu ya kan. Pasti namanya bapak terhadap anak perempuan normalnya gitu, yang gua tahu itu akan di-treat like a princess, ya kan. Seperti ibarat
mengelola atau merawat porselin, barang pecah belah. Jadi cewek kan memang gitu, maksudnya harus benar-benar dirawat, ketika rusak udah nggak bisa balik lagi, ibaratnya gitu kan. Kalau salah jalan lah ibarat gitu kan. Betul. Nah, terus juga apalagi kalau misalkan untuk yang benar-benar di-treat sama bapaknya, entah misalkan dibeliin apa aja, dia minta apa aja dipenuhin. Nah, apakah ketika tanggung jawab nanti kita pindah ke kita bisa menyamakan level kita dengan bapaknya? Belum tentu. Betul. Ya kan? Kebanyakan di bawahnya gitu. Nah, gue nggak mau sampai dia ngerasa kok, atau sampai mungkin nanti suatu saat nanti tercetuskan kayak, kok dulu aku sama bapak aku gini ya, kalau sama kamu kok gini sih? Gue nggak mau sampai kayak gitu. Gue nggak mau sampai kayak gitu. Makanya gue goals pertama yang paling dekat, plan in the future gue adalah gue punya kantor sendiri. Ya kan, buka kantor sendiri sebagai penilai KJPP itu tadi ya, kantor penilai sendiri. Udah settle, udah mapan, baru gue akan berani mengambil anak orang, kasarnya gitu. Paham. Iya, aku pasti kebayang bakal gitu sih bang. Dari segi bapak sih aku bakal mikir begitu ya, dan dari segi istri aku juga mungkin bakal mikir gitu. Kok dulu aku bisa gitu dengan papa, tapi kok sama suami aku kayaknya susah banget ya. Pasti bakal bandingin kan bang. Betul. Komentar dari Eci lagi, yes my dad is bare minimum. Ya pasti kebayang begitu. Meskipun mungkin gak kerasa atau dibilang dengan direct, tapi pasti kerasa kan bang, kalau misalnya udah kayak dibandingin gitu. Yes, betul. Terus Bang BH, untuk jawaban yang ini sudah selesai semua kah itu rasanya? Dari segi goal plan dan impian harapan? Udah. Oke. Ada komentar lagi dari Eci. Jam segini jam-jam overthinking Eci kayaknya ya. Betul. Sentimental sekali. If my man cannot treat me like my father do, I'll say goodbye. Waduh. Silakan Eci, siapkan tisu Eci. Tiba-tiba sentimental sekali. But ya anyway, dari aku pertanyaan sudah habis, dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Jadi kita akan break lagi habis ini ya. Okay. Ada 3 request sebenarnya tadi. Ada Clarity dari Z dan Fox. Ini siapa yang request ya? Sebentar ya. Eci Chu. Emang gak kelihatan kalau ada yang request kita? Kelihatan bang, tapi aku tidak tahu yang mana. Nanti takutnya salah orang. Aman Kak Adli, hanya agreement dengan pemikiran Bang Bre. Iya, dan Eci sebenarnya pernah ketemu dengan Bang Bre kan? Iya. Aku pernah lihat di postingan siapa. Betul. Artax, kemudian question request yang iseng, betul ini Eci Chu. Selanjutnya kita akan break sebentar ya. Ada 3 lagu. Tadi ada Clarity dari Z dan Foxes. Ini tadi request oleh Eci Chu. Terus ada request dari Amles Yoi, Suel Tamimanyo dari Sin Bandera. Ada 1 request lagi dari Alex, My Heart Draws a Dream dari Lark and Seal. Ada request lagi dari Toto Taro, akan kita putarkan nanti ya setelah segmen ketiga kalau begitu. So ya, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya sementara kami break sebentar ya.